Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang bagaimana bebas dari hutang. Saudara, kondisi yang ada hari-hari ini membuat begitu banyak orang mengalami kesulitan di bidang keuangan, di bidang ekonomi. Ada begitu banyak orang yang di PHK, orang yang pemasukannya menurun oleh karena usahanya, bisnisnya mengalami kebangkrutan. Bahkan yang lebih parah lagi saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya memiliki hutang. Bahkan ada orang yang tadinya sebelum kondisi yang ada sekarang saja sudah memiliki hutang, ditambah lagi kondisi ini membuat hutangnya makin membengkak. Dan mungkin saat ini saudara adalah salah satu orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin saudara adalah salah satu orang yang saat ini memiliki hutang, baik berhutang ke bank yang hari demi hari, bulan demi bulan jumlahnya makin besar oleh karena bunganya, ataupun hutang kepada orang lain yang tentu saja juga pasti ada jasa atau bunganya yang dibebankan di sana. Hari ini saudara, mungkin saudara merasa hidup begitu berat, hidup begitu sulit oleh karena hutang-hutang yang sedang saudara pikul, hutang-hutang yang membebani kehidupan saudara. Kalau saudara melihat di kolom komentar, ada begitu banyak orang yang memohon doa supaya ekonomi mereka dipulihkan, mereka diberi pekerjaan, supaya bisnis mereka dipulihkan. Dan dari semuanya itu yang paling banyak adalah permohonan doa supaya mereka bisa membayar hutang. Saudara, terkadang ketika membaca itu, hati saya sedih. Kenapa saudara? Karena begitu banyak orang yang saat ini bebannya berat oleh karena masalah ekonomi, oleh karena hutang. Saat ini saudara, dengan situasi yang ada, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Bagaimana saudara menjalani dan menghadapi kondisi ekonomi saudara, di mana saudara mungkin saat ini memikul beban hutang? Apa yang saudara harus lakukan? Apa yang saudara harus kerjakan? Bagaimana saudara menjalaninya sehingga itu bisa pulih? Saudara bisa menyelesaikan masalah hutang piutang itu. Saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa saudara akan sanggup menghadapinya dan saudara akan sanggup menyelesaikan semuanya menjadi baik. Percayalah saudara bahwa saudara bisa membayar hutang-hutang saudara satu waktu kelak jika saudara menghadapinya dengan benar. Ada begitu banyak orang yang menghadapinya dengan cara yang salah. Mereka stres dan kemudian muncullah penyakit, dan kalau sudah muncul penyakit maka beban makin banyak lagi saudara, harus berobat, kerja tidak produktif dan sebagainya. Bayangkan
maka akan berlipat-lipat beban itu. Hutang pun bunganya terus bertambah, ditambah lagi tidak bisa bekerja, dan kemudian harus menghadapi penyakit lagi yang harus diobati dan sebagainya. Bukankah itu akan memperparah situasi dan keadaan? Itu sebabnya saat ini mari kita merenung sebentar. Mari kita merenung firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang demikian? Bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi yang demikian? Karena sekali lagi saya percaya semua kita akan bisa menghadapi situasi hidup kita masing-masing, beban hidup kita masing-masing, beban ekonomi kita masing-masing. Percayalah saudara, kita akan mampu menghadapi semuanya. Kita akan mampu untuk mendapatkan solusi atas semua yang kita hadapi hari ini. Tetapi dengan catatan, kita harus menghadapinya dengan cara yang benar. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana cara menghadapinya? Situasi yang ada saat ini, kondisi yang ada di mana saudara mungkin memikul beban hutang saat ini. Bagaimana saudara menjalaninya? Bagaimana saudara menghadapinya? Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif, yaitu secara ekspositori, supaya firman Tuhan digali secara objektif dan saudara akan memahami firman Tuhan secara objektif. Bukan pikiran saya yang saya sampaikan, tapi benar-benar apa maksud firman Tuhan ini, apa yang kita belajar, yang bisa kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada zaman itu, yaitu pada waktu Elisa sebagai nabi. Ada begitu banyak nabi pada waktu itu, dan salah satu istri dari nabi-nabi itu mengadukan halnya, mengadukan masalahnya, menceritakan masalah dan beban hidupnya kepada Elisa, di mana pada waktu itu suaminya adalah
seorang nabi yang takut Tuhan, seorang nabi yang baik sebenarnya. Tetapi diceritakan di sini bahwa nabi itu meninggal. Dan yang lebih parah lagi, nabi itu meninggalkan hutang kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Jadi mungkin pada waktu itu nabi ini dia mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia harus berhutang, ataupun mungkin saat dia sakit sebelum meninggal harus ada perobatan dan harus menghutang untuk mengobati sampai akhirnya dia meninggal. Kita tidak tahu, tetapi yang pasti di sini istrinya menceritakan bahwa suaminya itu meninggalkan hutang dan dia punya 2 orang anak perempuan. Penagih hutang sudah datang, dan ketika meminta hutang dari perempuan ini tidak bisa membayar. Akhirnya penagih hutang membuat keputusan bahwa dia akan mengambil anak perempuan ini, kedua anaknya, sebagai pengganti hutangnya. Anak itu akan dijadikan budak. Saudara, coba kita renungkan bagaimana beratnya situasi yang dihadapi oleh perempuan ini. Belum lama suaminya meninggal. Itu saja sudah meninggalkan duka yang begitu dalam, di mana kepala keluarga meninggal. Kepala keluarga yang menjadi tulang punggung, menjadi pelindung, pengayom, meninggalkan mereka. Bayangkan betapa berat kondisi yang dihadapi oleh ibu ini. Ditambah lagi ada hutang yang ditinggalkan. Bagaimana ibu ini akan membayar hutang-hutangnya, sedangkan dia masih punya 2 orang anak yang harus dia pelihara, yang harus dia besarkan. Saudara, dan pada waktu itu, kalau hutang itu misalnya dikasih tenggang waktu, sekian waktu lamanya, mungkin perempuan ini masih bisa berjuang. Tapi yang parahnya adalah ketika suaminya meninggal dan meninggalkan hutang, penagih hutang ini langsung datang untuk menagih hutang dari ibu ini. Dan ternyata ibu ini tidak bisa bayar. Ketika ibu ini tidak bisa bayar, penagih hutang ini mau mengambil anaknya untuk menjadi budak sebagai ganti dari hutang itu. Bayangkan saudara, suami baru meninggal, lalu kemudian hutang begitu berat juga harus dipikiri. Ditambah lagi anak-anak akan dibawa untuk menjadi budak. Itu satu kondisi yang berat. Itu satu kondisi yang begitu sulit yang dihadapi oleh ibu ini. Dan dalam kondisi itu, apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia kerjakan? Dia pergi kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan perkaranya. Dia ceritakan masalahnya. Dia ceritakan bahwa suaminya baru meninggal. Dia ceritakan bahwa suaminya meninggalkan hutang. Dia ceritakan bahwa anak-anaknya sebentar lagi akan diangkat oleh penagih hutang sebagai pengganti hutangnya. Ada begitu kesulitan, ada begitu berat kesulitan yang dia alami, yang dia ceritakan kepada Nabi Elisa. Dan ketika dia bercerita kepada Nabi Elisa berkata, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Dan kemudian Nabi Elisa selanjutnya berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Nah, ini yang saya ingin kita belajar, saudara. Ada 3 hal, ada 3 prinsip yang saya rindu kita belajar bagaimana perempuan ini keluar dari hutang-hutangnya. Yang paling utama sebenarnya adalah di luar dari ketiga prinsip ini, itu yang merupakan keharusan, yaitu bahwa perempuan ini mengadu kepada hamba Tuhan sebagai tindakan dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami perkara besar, kita mau mengalami mujizat, kita mau keluar dari masalah yang kita alami, kita mau jalan keluar, salah satu yang tidak bisa, yang paling utama yang tidak bisa ditawar adalah kita harus mengadukan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah setelah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, setiap hari kita doakan masalah, persoalan, problem hutang dan sebagainya yang kita alami. Selain itu, saudara, setelah kita berserah kepada Tuhan, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan?
Karena kalau misalnya dalam masalah kita, ada masalah hutang yang kita alami misalnya, kemudian kita doakan, kita berserah kepada Tuhan, lalu kita berdiam diri, kita tidak akan mengalami kebebasan hutang. Kita tidak akan mengalami jalan keluar, kita tidak akan mengalami mujizat. Sekalipun setiap hari kita doakan terus menerus, sekalipun pagi, siang, malam kita doakan, tanpa tindakan dari doa kita itu, maka tidak akan ada campur tangan Tuhan yang akan kita lihat. Ataupun sebaliknya, kita melakukan banyak hal tanpa penyerahan kepada Tuhan, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang benar itu, saudara, adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, lalu kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami masalah, khususnya topik yang kita bahas adalah masalah hutang, mungkin saat ini ada hutang saudara, maka yang pertama sekali yang tidak bisa tawar-menaruk adalah serahkan segala masalah saudara kepada Tuhan. Serahkan masalah hutang saudara kepada Tuhan. Di dalam video ini saudara, di akhir dari renungan firman, selalu saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Saya menopang saudara di dalam doa. Kerinduan saya, biarlah melalui video ini saudara konsisten merenungkan firman Tuhan dan konsisten juga berdoa, menyerahkan segala masalah dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Itu bukti penyerahan kita. Demikian juga di renungan pagi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Itu yang setiap hari, baik malam pagi, terus menerus kita lakukan sebagai buktinya saudara. Itu sebabnya konsistenlah merenungkan firman Tuhan melalui channel ini, dan saya akan berdoa bagi saudara setiap di renungan malam, dan saya juga akan berdoa bagi saudara setiap di renungan pagi. Saudara, itu tindakan pertama yang utama yang harus kita kerjakan. Tetapi di balik itu, tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup kita hanya berserah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Di ayat 2 tadi sudah dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jadi hal yang saya lihat di sini, Elisa mau menegaskan bahwa tidak ada juga sesuatu dalam dirinya yang bisa menolong. Tidak ada sesuatu yang bisa dia beri juga mungkin yang bisa menolong perempuan ini. Yang berikutnya yang saya ingin kita lihat adalah kalimat berikutnya, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara, yang saya lihat prinsip pertama di sini, setelah kita berserah kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Elisa, dia mau mengajar perempuan itu bahwa masalahnya atau jalan keluar terhadap masalah itu bukan ada pada Elisa. Artinya jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi oleh perempuan ini bukan ada pada orang lain, tetapi jalan keluarnya ada pada dirinya sendiri. Sehingga Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat? Untuk menegaskan bahwa tidak ada yang bisa kuperbuat untuk menolong masalahmu. Bukan di aku jalan keluarnya, bukan pada aku jalan keluarnya. Dan sehingga dia berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi Elisa mengajak perempuan ini untuk melihat potensi yang ada di rumah. Dan pada waktu itu saudara, perempuan itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi saudara, dia tidak punya apa-apa katanya. Mungkin dugaan saya, pikiran saja, bahwa mungkin saja semua sudah terjual. Dulu mungkin ada sesuatu perhiasan atau apapun itu di rumah, tetapi semua sudah terjual. Mungkin karena suaminya sakit, lama sakit, dan semua sudah terjual. Mungkin saja itu terjadi, sehingga tidak ada apa-apa lagi. Yang ada itu hanya sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang sangat kecil. Apa itu? Sebuah buli-buli berisi minyak. Itu pun tinggal satu buli-buli berisi minyak. Tidak ada apa-apa lagi. Habis semua. Hanya satu buli-buli berisi minyak. Saudara, kalau saudara lihat perempuan ini,
kondisi yang dihadapi, suami baru meninggal, hutang besar, hutang banyak, anak sebentar lagi diangkat oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Lalu kemudian ketika dilihat di rumah, apapun tidak ada lagi yang bisa dijual, hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara bayangkan, adakah keadaan saudara lebih parah dari perempuan ini? Tidak ada apa-apa lagi di rumah, baru saja suami meninggal, anak-anak akan diangkat, hutang besar, dan tidak ada apa-apa lagi di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Adakah keadaan saudara saat ini lebih parah dari perempuan ini? Adakah situasi hidup saudara lebih parah dari perempuan ini? Bayangkan saudara, tetapi kalau perempuan ini pun bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, oleh karena campur tangan Tuhan setelah dia berserah kepada Tuhan dan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya singkat cerita, dia bisa membayar semua hutang-hutangnya. Bahkan bukan hanya bisa membayar hutang-hutangnya saudara, bahkan dia bisa hidup kebutuhannya bersama dengan anak-anaknya itu terpenuhi, ada sisanya. Saudara bayangkan, ada mujizat yang terjadi sehingga semua hutang-hutangnya bisa lunas. Dan kemudian ada sisanya lagi, dan dia bisa hidup dari sana bersama dengan anak-anaknya. Artinya saudara, bahwa dengan ketika perempuan ini melihat potensi yang ada, sekalipun sangat sepele, sekalipun sangat kecil, yaitu hanya sebuah buli-buli berisi minyak, begitu kecilnya seperti tak ada gunanya, tapi dengar, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang dia hadapi, bahkan lebih daripada masalah yang sedang dia hadapi. Masalah yang dia ceritakan adalah masalah hutang, tetapi yang diselesaikan melalui potensi yang ada bukan hanya masalah hutang, tetapi kebutuhan hidupnya ke depan pun bersama dengan anak-anaknya tercukupi. Itu terjadi setelah dia berserah kepada Tuhan, dan dibalik dia berserah kepada Tuhan, dia melihat potensi yang ada dalam dirinya. Sekalipun potensi itu begitu kecilnya, tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Saudara, apa potensi yang ada pada diri saudara saat ini yang bisa saudara gunakan? Apa potensi yang ada pada saudara saat ini yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat? Bukan artinya seperti yang terjadi pada waktu itu juga persis, bahwa saudara harus ambil itu lalu saudara letakkan di hadapan Tuhan dan biarin itu di hadapan Tuhan. Tidak. Lihat potensi dalam diri saudara, lalu kemudian mulai berpikir apa yang saudara bisa lakukan terhadap potensi itu supaya Tuhan bisa pakai itu menjadi sumber mujizat, supaya Tuhan bisa pakai itu sebagai media dia melakukan mujizat dan memberkati saudara sehingga saudara bisa menyelesaikan hutang-hutang saudara. Salah satu contoh saudara, saya pernah lihat satu wawancara, sudah lama sekali. Ada seorang ibu yang dia ibu rumah tangga, lalu kemudian satu kali dia masak ayam, lalu kemudian dia pada waktu itu sudah sangat biasa memasak ayam dan dengan cara masak yang biasa juga, sehingga pada akhirnya dia coba-coba, dia ambil ayam itu lalu dia pukul-pukul ayam itu. Daging ayam yang sudah hendak dimasak itu sudah dipotong-potong dan hendak dimasak, itu dia pukul-pukul, lalu kemudian dia masak. Lalu kemudian dia makan, terasa enak, terasa beda dari yang dia masak biasa. Lalu kemudian dia taruh ke warung jualan makanan dan ternyata laku. Dan akhirnya tahukah saudara bahwa itulah cikal bakal adanya ayam penyet yang sangat terkenal itu. Bahkan dia usahanya begitu berkembang sampai ke berbagai negara lain.
usaha ayam penyet itu. Artinya apa? Sepele sekali. Hanya dia kreatif melihat potensi yang ada di dapur. Ada di sana daging ayam yang sering kali dia masak dengan cara masak yang seperti biasa dia lakukan. Tapi kali ini dia coba-coba dengan inovasi baru. Dia coba dengan dia pukul-pukul, lalu dia kasih bumbu, lalu dia masak, dan ternyata kesannya beda, rasanya beda, dan sebagainya. Dan ternyata ketika itu ditawarkan kepada umum, orang banyak juga suka dan akhirnya meledak. Artinya apa, saudara? Potensi itu ada di mana saja. Kalau saudara jeli untuk melihat, mungkin potensi itu saat ini ada di dalam diri saudara. Talenta saudarakah? Kemampuan saudarakah? Atau apa saja potensi yang ada dalam diri saudara? Mungkin itu adalah satu potensi yang bisa meledak, saudara, yang bisa Tuhan pakai untuk mengerjakan perkara besar, untuk mengerjakan mujizat besar. Yang menjadi masalah kita seringkali adalah mengeluh dan mengeluh. Kita tidak belajar untuk melihat potensi yang ada. Dengar, saudara, buli-buli berisi minyak itu perkara kecil sekali, itu pun bisa meledak, saudara. Itu pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sumber mujizat, menjadi alat dia melakukan mujizatnya. Daging ayam yang dipukul-pukul itu setiap hari mungkin ibu-ibu masak daging ayam di dapur. Tetapi lihat, ketika belajar melihat potensi yang ada sekalipun sangat kecil, itu bisa meledak. Itu bisa mengerjakan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya ibu ini menjadi kaya raya sebagai pemilik hak paten ayam penyet, saudara. Wow, itu coba saudara renungkan dan mulai lihat ke dalam diri saudara. Apa potensi yang ada dalam diriku? Apa potensi yang bisa kukembangkan dalam diriku? Siapapun saudara hamba-hamba Tuhan, lihat potensi dalam diri saudara. Yang seringkali menyedihkan adalah banyak orang-orang yang bergelut di dunia agama menjadi pengemis. Kenapa? Karena dianggap agama itu menjadi tempat untuk orang-orang berdonasi dan sebagainya. Ya, itu memang benar. Orang-orang harus, saudara harus, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara harus berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau di pihak lain, pemuka-pemuka agama menjadi pengemis, saya pikir itu kejahatan, itu salah total. Saudara, kita harus melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa potensi yang ada? Apakah itu bentuk talenta, bentuk kemampuan, atau bentuk barangkah, bentuk benda, fasilitas, atau apa saja? Coba lihat. Jangan-jangan dinding rumah saudara itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika saudara jadikan dinding itu menjadi taman misalnya. Contohnya, jangan-jangan ada parit di samping rumah saudara atau di depan rumah saudara yang bisa menghasilkan. Ada potensi yang begitu banyak kalau kita belajar untuk melihat, saudara. Bayangkan, ada ibu-ibu yang suka masak. Dan ada ibu-ibu yang suka masak yang kemudian kreatif. Dia masak dengan kreatif, lalu kemudian dia videokan, dia taruh ke YouTube, meledak, saudara. Artinya sekali lagi, kalau kita belajar jeli melihat, ada begitu banyak potensi di sekeliling saudara. Sekarang, supaya saudara keluar dari masalah hutang, artinya apa? Tuhan bisa memberkati saudara berlimpah-limpah. Seperti perempuan ini, bukan hanya hutangnya yang lunas, malah saudara akan berkelimpahan. Saudara malah bisa jadi berkat. Satu saat saya rindu saudara bisa bersaksi, pendeta, setelah mendengar khotbah pendeta, sekarang akhirnya saya lihat potensi yang ada dalam diriku, dan akhirnya kugunakan itu. Sekarang aku diberkati luar biasa, dan aku mau berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau berbuat untuk orang lain. Aku mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang lain, menjadi berkat dan sebagainya. Satu saat saya rindu sekali mendengar itu, saudara. Dari setiap saudara, ketika saudara belajar melihat potensi di dalam diri saudara. Itu yang pertama, dia lihat potensi. Lalu kemudian yang kedua,
Elisa ini mengarahkan perempuan ini lagi di ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, yang kedua di sini prinsipnya adalah perempuan itu diajak untuk menggunakan relasinya, menggunakan jejaringnya, menggunakan relasinya dengan orang lain. Hari ini kita tidak akan mungkin berkembang, kita tidak akan bisa menjadi maju tanpa relasi, saudara, tanpa hubungan sosial, tanpa berjejaring. Jadi saat ini firman Allah mengajak kita untuk melihat potensi relasi kita, untuk melihat potensi jejaring kita. Coba lihat di sekeliling saudara. Mungkin ada orang-orang yang saudara bisa bekerja sama, tetapi dengan prinsip tentu saja win-win solution. Yang menjadi masalah seringkali adalah ketika orang-orang berjejaring atau orang-orang berteman dengan orang lain tetapi dengan win-lose. Pokoknya dia untung, orang lain rugi. Orang-orang yang otaknya seperti itu, saudara, pada akhirnya akan hancur juga. Kita harus untung, orang lain pun harus kita untungkan. Kalau harus dipilih, saudara, pilihlah untuk rugi tapi orang lain diuntungkan. Kalau itu harus menjadi pilihan. Kenapa? Karena kalau saudara rugi, orang lain diuntungkan, satu saat orang itu pasti akan berjuang untuk menguntungkan saudara. Dan Tuhan pun melihat itu. Prinsipnya adalah kasihilah orang lain, dan Tuhan akan membalas apa yang sudah lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita jeli melihat, akan selalu ada win-win solution, akan ada selalu semua pihak bisa diuntungkan, akan selalu ada itu, saudara. Itu sebabnya lihatlah relasi saudara, lihatlah jejaring saudara saat ini. Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar? Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk memberkati saudara? Lihat sekeliling saudara. Ada begitu banyak, saudara, orang-orang yang mungkin saja Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara, dan orang itu pun akan diberkati melalui kehidupan saudara. Prinsipnya kan selalu begitu. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi berkat. Tuhan mau memberkati kita dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Saudara lihat seperti ibu yang saya ceritakan yang ayam penyet tadi, dia lihat potensi yang ada dalam hubungannya, dalam relasinya. Dia lihat ada rumah-rumah makan atau warung-warung yang bisa dia titip di sana, dan ketika dia titip di sana akhirnya itu laku, dia untung, dan keuntungannya juga dibagi kepada warung yang ada. Semua untung, win-win solution. Dan akhirnya dia buka usaha terus menerus berkembang sampai ke berbagai negara. Bukankah orang-orang semua juga untung? Selalu akan ada prinsip seperti itu di dunia ini, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah kita bisa lihat atau tidak. Yang sering kali jadi masalah adalah ada yang salah dengan diri banyak orang, yang senang melihat orang menderita, susah melihat orang senang. Itu penyakit terparah yang ada di dunia ini, saudara. Senang melihat orang menderita dan susah melihat orang lain senang. Orang-orang yang punya otak seperti itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang. Malah masalahnya akan makin besar, hidupnya makin rumit, dan hidup seperti itu tidak akan bahagia, saudara. Tapi ketika kita bisa berjejaring, kita bisa bekerja sama, kita bisa berelasi, akhirnya orang-orang lain bisa kita berkati melalui inovasi kita, melalui kreativitas kita, maka semakin berkembang dan semakin berkembang relasi kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bisakah kita melihat potensi yang ada dalam relasi kita sehingga kita dan relasi kita akan sama-sama berkembang? Coba perhatikan, coba lihat itu, saudara. Nah, itu yang kedua yang diajak oleh Elisa kepada perempuan ini, supaya perempuan ini melihat jejaringnya, melihat relasinya, dan mulai meminjam itu meminjam bejana dari relasinya itu.
Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Ya, tidak diceritakan, tapi saya percaya waktu itu perempuan ini pasti menitipkan sedikit minyak di setiap bejana itu. Karena bejana itu sudah dipakai dan mujizat sudah terjadi. Dan kemudian saya percaya perempuan itu titipkan minyak-minyak itu juga di bejana-bejana itu ketika dia memulangkan bejana itu. Bukankah akhirnya orang yang punya bejana juga diuntungkan? Luar biasa kalau kita bisa melihat potensi yang ada di jejaring kita, saudara. Kemudian yang terakhir, prinsip yang harus kita pahami dan kita terapkan untuk kita bebas dari masalah hutang, masalah ekonomi dan sebagainya. Ayat 4, saudara, di mana Elisa berkata, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Waktu itu, saudara, Elisa berkata, masuklah ke rumah lalu tutup pintu. Saya pikir kenapa harus begitu? Kan bisa saja di luar, misalnya di depan rumah, pada waktu itu disuruh oleh Elisa perempuan ini menuangkan itu, atau di dalam rumah nggak usah tutup pintu, orang bisa lihat. Tetapi ini pikiran saja, saudara, bahwa menurut saya itu untuk menghindarkan pengaruh negatif. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu perempuan ini mengumpulkan bejana-bejana dari rumah-rumah tetangga-tetangganya, lalu kemudian dikumpulin di situ, lalu kemudian mulailah ambil buli-buli kecil yang berisi minyak itu tadi, buli-buli yang berisi minyak itu tadi, saudara, lalu itulah yang dituangkan. Bayangkan kalau misalnya orang-orang melihat itu, tentu saja orang-orang akan penasaran. Sebelum itu dilakukan, mungkin orang-orang lain sudah mulai untuk melihat-lihat, mengintip-ngintip. Kenapa perempuan ini minta bejana begitu banyak? Orang-orang lain mungkin sudah penasaran. Dan kalau misalnya dilihat di luar, lalu kemudian dibuat di luar, lalu kemudian perempuan ini mengambil buli-buli itu, lalu mulai dia tuang ke sana. Mungkin orang-orang berkata, mungkin orang-orang akan bercerita, bergosip, itulah ya, karena perempuan itu suaminya baru meninggal, hutangnya banyak, ini anaknya mau diangkat oleh yang punya piutang kepada dia. Mungkin orang-orang berkata udah stres perempuan itu. Dan ketika didengar perempuan itu, misalnya orang-orang berkata demikian, mungkin hatinya makin hancur dan dia lari ke rumah. Mujizat tak terjadi. Artinya apa, saudara? Menurut pikiran saya, kenapa harus masuk ke rumah, kunci rumah, ditutup semua pintu, supaya jangan ada pengaruh-pengaruh negatif, supaya semua bisa berjalan dengan baik, dihindari pengaruh-pengaruh negatif. Saudara, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, mungkin itu karena kesalahan masa lalu. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Kalau itu karena kesalahan pun, saudara bermasalah saat ini itu karena kesalahan, masa lalu tidak bisa kita ubah. Hari ini yang bisa kita tentukan dan hari depan yang bisa kita bentuk, saudara. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Itu sebabnya misalnya kalau kondisi saudara saat ini, saudara sedang mengalami masalah yang sulit, lalu kemudian saudara tahu bahwa orang-orang lain misalnya memperbincangkan saudara, orang-orang lain misalnya menggosipkan saudara yang bisa menjatuhkan saudara. Jangankan situasi sulit, saudara, kita berbuat baik saja seringkali difitnah, kita berbuat baik saja seringkali diomongin dengan hal-hal yang gak benar. Saya sering mengalami itu dan saudara pun saya percaya sering mengalami itu. Apalagi kita punya masalah, itu jadi bahan gosip yang sangat enak untuk banyak orang kadang-kadang, saudara. Apalagi kita orang-orang yang berpengaruh. Ini nabi, suaminya nabi, pasti ada pengaruhnya. Mungkin orang-orang berkata, gimana begitu nabi? Dia meninggal, ditinggalkan hutang lagi, dan sekarang istrinya sudah stres dan sebagainya. Mungkin orang-orang akan bicara begitu. Pengaruh-pengaruh negatif itu bisa saja mempengaruhi perempuan itu. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun keadaan dan situasi hidup saudara, jangan dipengaruhi oleh pengaruh negatif. Jangan hidup saudara ditentukan
oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar, oleh omongan orang lain lah, oleh gosip orang lain lah. Jangan saudara, jangan mau dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari luar. Tutup hidup saudara dari pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu tidak akan bisa kita buang. Orang lain kita tidak bisa ubah. Mulut orang lain tidak bisa kita tutup, karena ngomong belum berpajak. Jadi orang-orang lain bisa saja bebas berbicara, tetapi diri kita bisa kita tutup dari pengaruh-pengaruh negatif itu. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu pepatahnya saudara. Biarlah dalam hidup ini apapun keadaan saudara, mungkin itu karena kesalahan masa lalu sehingga orang-orang lain menggosipkan saudara dan sebagainya, jangan pengaruh. Yang penting hari ini dan ke depan saudara harus lihat masalah yang saudara hadapi itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan setelah saudara berserah kepada Tuhan, 3 hal yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara adalah lihat potensi yang ada dalam diri saudara, sekecil apapun itu, lalu gunakan. Yang kedua, lihat potensi relasi saudara, jejaring saudara, lalu gunakan dengan prinsip win-win solution. Lalu yang ketiga, tutup semua pengaruh-pengaruh negatif dari luar, supaya saudara bisa melangkah dengan damai dan tentram menjalani hari ini sekalipun berat beban saudara. Dan saya percaya kalau prinsip firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, saudara akan bebas dari masalah yang sedang saudara hadapi. Saudara akan bebas dari masalah ekonomi saudara, masalah hutang saudara, atau masalah apapun yang saudara hadapi saat ini. Dengar saudara, saya rindu mendengar kesaksian. Satu saat nanti saudara bersaksi, Pak Pendeta, setelah saya mendengarkan firman Tuhan yang Bapak beritakan tanggal sekian, saya sangat diberkati, dan ketika saya terapkan, saya akhirnya diberkati luar biasa. Hutang-hutang saya lunas, hidup saya diberkati. Saya rindu mendengar itu saudara. Dan pada waktu itu bukannya saudara punya beban, malah saudara bisa membantu orang lain, membantu masalah orang lain, malah saudara bisa berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Doa saya, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Terapkan ini dalam kehidupan saudara. Terapkan saudara. Sekalipun beban saudara berat, masalah saudara berat, lihat potensi yang ada dalam diri saudara. Lihat potensi di jejaring saudara. Dan kemudian tutup semua pengaruh-pengaruh negatif. Jalani bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, bahwa terhadap masalah yang mereka alami, masalah apapun itu, khususnya masalah ekonomi, masalah hutang dan sebagainya, kami sudah belajar dari firman Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa, di mana kami belajar bagaimana perempuan ini diarahkan oleh Elisa. Ketika perempuan ini dalam masalah yang dia alami, dia berserah kepada Tuhan. Dia datang kepada hamba Tuhan, menceritakan masalahnya. Dan kemudian Elisa mengarahkan dia untuk melihat potensi yang ada, melihat potensi jejaringnya, dan menutup semuanya dari pengaruh negatif. Dan ketika perempuan ini melakukan, mujizat terjadi. Bukan hanya hutangnya selesai, tetapi kami melihat bagaimana dia bisa hidup dari lebihnya. Kebutuhannya ke depan pun tercukupi. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh luar biasa prinsip firman-Mu yang telah kami belajar. Saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Tuhan campur tangan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka melihat potensi yang ada dalam diri mereka, bukan melihat keluar tetapi melihat ke dalam. Lalu kemudian ajar mereka untuk menggunakan relasi yang mereka punya untuk mengembangkan diri mereka dengan konsep win-win solution ya Tuhan. Dan ajar mereka menutup diri dari segala pengaruh negatif yang akan selalu ada. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan terus berdoa bagi mereka, sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya tetap campur tangan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara.
Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap
anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil,
Jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam
keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing, ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini, ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa, ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus, ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus, ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu, ya Tuhan, selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu
Tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat
tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.